Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Dini hari tadi, 3,8 juta vaksin AstraZeneca tiba di PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini 4.900.000 vaksin asal Inggris telah disimpan. Dengan pengawalan ketat TNI Polri, 3 kontainer pengangkut vaksin AstraZeneca tiba di PT Bio Farma. Vaksin tersebut disimpan sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama multilateral Aliansi untuk Vaksin dan Imunisasi atau GAVIC COVAX Facility ini merupakan tahap kedua. Hingga kini Indonesia sudah menerima 4.965.600 dosis vaksin AstraZeneca. Virus dengan mutasi baru di India kini sudah masuk Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini 10 orang di Indonesia yang terkena virus jenis baru tersebut dan terdapat di Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah meminta masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan meski sudah divaksin. Kekhawatiran itu muncul dari lonjakan kasus positif COVID-19 di India yang naik drastis akibat lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Di India itu sempat turun cukup drastis sehingga kasus konfirmasi perharinya hanya sekitar 5.000 kasus. Ya, terakhir kemarin kita lihat sudah naik ratusan kali lipat menjadi 349.000 kasus per hari dari 5.000 kasus per hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan lonjakan yang sangat tinggi dan itu disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah mutasi baru yang masuk B117 dan juga ada mutasi lokal B1617 di sana. Jadi mutasi virus baru penyebab pertamanya. Yang kedua adalah tidak konsisten menjalankan protokol kesehatan. Jadi karena merasa bahwa jumlah kasusnya sudah turun, karena vaksinasi di India itu tinggi sekali dan cepat sekali, mereka menjadi lengah, menjadi lalai, menjadi tidak waspada. Ya. Nah, sedikit membahas mengenai penyebab pertama bahwa mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut. 6 diantaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri. 4 diantaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, di Jawa Barat, dan Kalimantan, kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu mengontrol apakah ada mutasi baru tersebut atau tidak. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, api membakar 8 rumah di Kompleks Pasar Baru, Sanggala, Lembang, Salualo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin malam. Kebakaran di Kompleks Pasar Baru Sanggala itu membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka spontan berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena kencangnya tiupan angin serta material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api semakin cepat membesar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga hingga akhirnya merembet ke 7 rumah lainnya. Dampaknya 1 orang lanjut usia dibawa ke rumah sakit karena menderita luka bakar dan 20 kepala keluarga diungsikan ke tenda darurat. Video rombongan pengantar jenazah yang memaksa masuk ke dalam gerbang tol Tamalan Raya, Kota Makassar ramai diperbincangkan di dunia maya. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut. Dalam video amatir ini, terlihat rombongan pengantar jenazah yang diantaranya menggunakan motor memaksa untuk memasuki gerbang tol Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi akhir pekan lalu.
Sejumlah anggota rombongan pun diketahui merusak portal gerbang tol dan menganiaya petugas yang berjaga. Sebelumnya petugas sempat memberi imbauan dan peringatan di pintu tol pertama. Di Cambaya, dia masuk dan dibukakan. Begitu keluar di Tamalan Rea, dia kan harus berbayar gitu kan, tol kan harus berbayar. Nah, ini oleh petugas itu tetap tidak dibukakan, dan di situ pada saat itu terjadi dialog penjelasan dari petugas tol yang memang harus berbayar. Pada saat diberikan penjelasan pada saat itu tiba-tiba ada salah seorang ini membuka paksa palang gerbang tol. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut berdasarkan laporan dari korban dan juga pengelola tol yang merasa dirugikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Di tengah duka gugurnya 53 prajurit kru KRI Nanggala 402, sejumlah tokoh agama kompak untuk mengadakan beasiswa bagi seluruh anak kru KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas di wilayah perairan Bali. Pemerintah memutuskan akan membiayai pendidikan anak prajurit kru KRI Nanggala 402 yang gugur di wilayah perairan Bali. Di tengah duka gugurnya 53 prajurit kru KRI Nanggala 402, sejumlah tokoh agama kompak untuk mengadakan beasiswa bagi seluruh anak kru KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas di wilayah perairan Bali. Melalui akun media sosial, beberapa tokoh seperti Ustadz Yusuf Mansur, Kiai Khalil Nafis, dan Forum Pesantren Alumni Gontor menyampaikan rencana mereka tersebut. Tak hanya tokoh agama, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pemerintah akan menjamin biaya pendidikan bagi anak prajurit kru KRI Nanggala 402 yang gugur saat menjalankan tugas di wilayah perairan Bali. Pemerintah akan menanggung biaya pendidikan hingga jenjang sarjana S1. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas pengorbanan dan pengabdian para patriot KRI Nanggala 402. Pernyataan itu disampaikan Presiden didampingi Wakil Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kepala BIN di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi turut mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, Basarnas, KNKT, serta seluruh pihak yang berupaya menemukan KRI Nanggala 402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian, serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI, Polri,
Basarnas, Bakamla, BPPT, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah berupaya maksimal dalam menemukan KRI Nanggala 402 ini. Dan terima kasih penghargaan juga saya sampaikan atas bantuan dari negara-negara sahabat dalam upaya dan kerja keras pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Sementara itu hingga saat ini tim SAR gabungan beserta tim dari bantuan luar negeri masih berupaya melakukan evakuasi KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Tim TV One mengabarkan. Setelah melakukan upaya pencarian, sejumlah KRI mulai kembali bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain KRI Dr. Suharto, ada 5 KRI lainnya yang menyusul sandar di dermaga untuk mengisi sejumlah keperluan logistik dan BBM. Di antaranya KRI Rimau, KRI Hiu, KRI Rigel, KRI Oswald Siahaan, dan KRI Bontang. Setelah berhasil sandar, mobil ambulans berisi alat-alat kesehatan mendekat ke geladak kapal untuk menyuplai sejumlah peralatan medis ke dalam KRI Dr. Suharto. Sejumlah personel KRI rumah sakit ini pun mulai turun kapal untuk beristirahat sembari menunggu proses pengisian logistik dan BBM selesai dilakukan. Sementara itu, untuk menghormati 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang gugur, seluruh KRI yang ikut dalam proses penyisiran mulai mengibarkan bendera setengah tiang sejak Senin pagi. Pengibaran bendera setengah tiang di atas kapal ini akan berlangsung hingga 7 hari ke depan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, jenazah Kabinda Papua yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan jenazah Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha disambut langsung oleh keluarga dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Jenderal TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha usai diterima oleh Panglima TNI, jenazah Kabinda Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Nugraha langsung dibawa ke markas Kopassus Cijantung untuk disemayamkan. Diketahui sebelumnya, Kabinda, Kepala Badan Intelijen Daerah Papua, Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha gugur usai tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Desa Beoga, Kabupaten Puncak, Papua saat terjadi baku tembak antara anggota Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. 5 anggota kelompok kriminal bersenjata Kepulauan Yapen menyerahkan diri bersama dengan 4 pucuk senjata serta amunisi. Para mantan anggota KKB ini memilih berikrar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua menyerahkan diri dan menyerahkan 4 pucuk senjata api serta belasan butir peluru ke Polres Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan, kelima anggota KKB yang menyerahkan diri tersebut merupakan anak buah dari Rudi Orare selaku pimpinan KKB wilayah distrik Angkai Sera. Saya secara berkelanjutan, pendekatan secara humanis, pendekatan secara kesejahteraan, pendekatan secara kemanusiaan, kembali hari ini bisa membuahkan hasil. Semuanya sudah waktunya untuk ditinggalkan. Sudah saatnya kembali menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga masyarakat yang ikut aturan ketentuan hukum yang ada, setia dan tentunya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
masih sekitar ada 2 titik lagi, ya, 2 titik lagi yang menurut kita analisa dari pihak Polres Yapen, kelompok ini masih signifikan. Rudy Orare sebelumnya dikabarkan telah tewas pada 2014 silam, sehingga kelima anggota KKB yang menyerahkan diri tersebut tersebar dari wilayah Kampung Menawi dan Yapen Timur. Kapolres juga menambahkan penyerahan diri kelima anggota KKB ini merupakan pendekatan secara kemanusiaan oleh aparat keamanan dengan tujuan agar para anggota KKB di Yapen kembali menganut ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ST, salah satu anggota KKB yang menyerahkan diri, mengakui merasa tidak mendapatkan kehidupan yang layak saat bergabung bersama KKB. Bahkan ia dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga kemudian ia mengajak rekan-rekannya anggota KKB yang lain untuk bersama-sama menyerahkan diri. Kami bukan menyerahkan senjata saja, tetapi kami menyerahkan diri kami kepada Bapak Dora terhadap kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen. Hati kami rindu kepada negeri. Mungkin himbauan kami terhadap teman-teman kami yang mungkin masih bergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak dipijak dari negara Republik Indonesia, kami akan berusaha untuk mengambil mereka bersama dengan kita. Presiden Joko Widodo telah menegaskan tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata. Langkah para mantan anggota KKB ini untuk kembali bergabung bersama NKRI tentu menjadi kabar baik dalam mewujudkan perdamaian di Papua. Polisi akhirnya berhasil menindak dan melakukan tilang terhadap pengemudi Porsche yang masuk jalur Transjakarta pada hari Jumat lalu. Diketahui pengendara mobil merupakan seorang wanita berusia 27 tahun. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengungkap pengemudi mobil mewah Porsche yang masuk jalur Transjakarta di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengungkapan diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan sejumlah CCTV yang berada di Transjakarta dan halte. Pengemudi sendiri merupakan wanita dan masih berusia 27 tahun. Polisi menyebut pelaku sempat berlaku tidak kooperatif saat polisi mendatangi kediamannya, namun akhirnya mengaku bersalah. Pada awalnya, pengemudi mengaku dirinya tidak mengetahui bahwa jalan yang dilintasinya merupakan jalur Transjakarta. Polisi juga telah melakukan penyitaan kendaraan untuk memberikan efek jera hingga sidang tilang dilakukan. Pengemudi juga harus menulis surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga kemudian ya kita tahuilah, kita pastikan B2204MA Porsche Boxster, kita cari database resident kita dan ketemulah alamatnya. Kemudian penyidik pada hari Sabtu ya Pak Fahri ya. Hari Sabtu kemudian mendatangi rumah pemilik dan melakukan penyitaan terhadap kendaraan tersebut. Melakukan penyitaan dan menyimpan barang bukti kendaraan tersebut di Ditlantas Polda Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya di Pancoran. Kemudian melakukan interogasi kepada pemilik, seperti tadi yang telah disampaikan Kabid Humas, karena di rumah itu ada beberapa orang yang pernah menyetir kendaraan tersebut, dan kejadiannya di hari Minggu, sementara ini penangkapan kita langsung hari Sabtu, jadi banyak yang kemudian awalnya tidak mengakui bahwa siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut di hari Minggu pada saat kejadian. Nah akhirnya setelah dilakukan pendalaman, diketahuilah bahwa yang melakukan yang mengendarai kendaraan tersebut pada saat kejadian adalah anak dari pemilik mobil, yaitu perempuan berinisial AS. Nah,
Kepada AS ini kemudian kita melakukan penindakan dengan tilang dengan menggunakan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Kemudian yang bersangkutan juga kita perintahkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebelumnya, sebuah mobil mewah jenis Porsche masuk ke dalam jalur bus Transjakarta viral di media sosial pada hari Jumat lalu. Mobil mewah tersebut masuk jalur Transjakarta di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Mengetahui mobil masuk jalur Transjakarta, pengemudi berusaha untuk mundur. Namun, di belakangnya ada bus Transjakarta gandeng. Karena tidak bisa mundur, pengemudi mobil meminta pengemudi bus mundur. Namun pengemudi bus tidak mempedulikan permintaan pengendara Porsche tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kasus petugas Bea Cukai yang diserang oleh orang tak dikenal saat mengungkap kasus rokok ilegal di Pekanbaru pada Senin malam pekan lalu terungkap. 8 orang ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Polresta Pekanbaru Riau. Kasus puluhan orang menyerang petugas Bea Cukai Pekanbaru Riau saat akan mengungkap kasus rokok ilegal di Jalan Juanda, Kecamatan Sinapelan, Kota Pekanbaru mulai terungkap. Saat itu puluhan orang memepet mobil petugas Bea Cukai dan merusaknya. Terlihat kendaraan yang digunakan petugas Bea Cukai Pekanbaru dilempari dengan batu oleh sejumlah preman yang diduga merupakan suruhan dari sindikat mafia penyelundup rokok ilegal. Terlihat juga kendaraan dihadang oleh 3 mobil minibus dari bagian depan dan belakang. Tidak hanya itu, mobil petugas terlihat beberapa kali ditabrak oleh kendaraan lain dari depan agar mobil tidak bisa kabur. Polisi yang mendapat laporan pengerusakan langsung ke TKP. Puluhan pelaku pengerusakan lari kocar-kacir melarikan diri. Dari informasi yang didapat polisi, kejadian berawal dari petugas membuntuti mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Namun saat memberhentikan kendaraan yang diduga membawa rokok ilegal tersebut, pengemudi mobil memanggil puluhan temannya dan menyerang petugas. Personel ini akan melakukan penindakan terhadap kendaraan mobil yang diduga mengangkut barang ilegal. Kemudian dilakukan pembuntutan dan berhasil dilakukan penyetopan di daerah Jalan Juanda. Namun pada saat dilakukan penyetopan, si pengendara mobil bukannya turun, malah memanggil kawan-kawannya yang berkisar 20 orang dengan menggunakan 3 unit mobil, ya, dan langsung melakukan penyerangan terhadap personil Bea Cukai dan melakukan pengerusakan terhadap mobil dinas yang digunakan pada saat itu. Dari pihak imigrasi Pekanbaru menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian untuk mengungkap peristiwa pengerusakan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh polisi. Jadi setelah kejadian itu, pada malam itu setelah pelaku berhasil melarikan diri, melarikan barang buktinya dan para penyerang juga melarikan diri, pihak kami langsung melaporkan ke Polresta Pekanbaru dan mobil operasional kami yang dirusak juga langsung dibawa ke sana. Terus kemudian langsung dibuat laporannya kepada pihak polisian.
Baik. Dan sampai saat ini kondisi terkininya bahwa kami dapat kabar dari pihak kepolisian baru sebatas pemeriksaan saksi-saksi. Jadi nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini, Mbak. Dari kejadian itu, 2 orang petugas bea cukai mengalami luka ringan dan 1 unit mobil rusak parah. Kini pelaku penyerangan dan pengerusakan itu telah ditangkap oleh aparat. 8 pelaku ditangkap oleh aparat Polres Kerinci Jambi saat kabur ke kota Sungai Penuh di sebuah rumah kontrakan di Dusun Nek, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi. Penangkapan 8 pelaku penyerangan petugas dan mobil bea cukai berkat koordinasi tim gabungan Jatantras Polresta Pekanbaru dan Ditreskrimum Polda Riau dengan Satreskrim Polres Kerinci. Komunikasi intensif kami lakukan bersama dengan Polresta Pekanbaru dengan anggota Osnal di lapangan. Akhirnya dapat mencurigai, selanjutnya mobil itu kita hentikan dan berada di sebuah kontrakan di daerah Dusunai, Kecamatan Sungai Penuh. Pada saat kami lakukan penggeledahan, kami menanyakan identitas. Selanjutnya mereka tidak dapat menunjukkan identitas. Kami koordinasi dengan Polresta Pekanbaru. Selanjutnya mereka meyakini bahwa orang-orang tersebut adalah sebagai DPO mereka yang sedang dikejar. Selanjutnya ke-8 pelaku dikirim dan diserahkan kepada Polresta Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Pekanbaru Riau dan Kerinci Jambi, Muhammad Arifin Darmawansyah, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa HRS. HRS diduga melanggar aturan kekarantinaan kesehatan. Jadi sejak bulan Maret ya. Agenda sidang lanjutan pada Senin kemarin adalah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Di antara kelima saksi yang hadir yakni Kepala Puskesmas Desa Sikamana, Megamendung, Ramli Ramdan, serta Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo. Menurut kuasa hukum HRS, saksi yang dihadirkan tidak berada di lokasi saat kejadian langsung. Tidak ada satupun keterangan saksi yang memberatkan kliennya atas kasus kerumunan di Megamendung sehingga sidang itu diklaim menguntungkan pihaknya. Hingga Senin malam, ratusan warga Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat masih melakukan aksi protes di ruas tol Cimanggis Cibitung. Lokasi aksi demonstrasi itu tidak jauh dari gerbang tol Jatikarya 1, tepatnya di kilometer 26.600. Aksi itu dijaga ketat oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Mereka berunjuk rasa sejak Senin sore hingga malam hari. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta kontraktor yang membangun ruas jalan tol membayar ganti rugi kepada ahli waris pemilik tanah. Mereka menuntut uang sebesar 238 miliar rupiah sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Menghadapi pelarangan mudik, petugas mulai melakukan simulasi penyekatan kendaraan di pintu perbatasan Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Satu persatu kendaraan dari luar kota yang masuk ke Kabupaten Kuningan dihentikan petugas untuk diperiksa surat kelengkapan berkendara. Petugas memberikan informasi pemberlakuan larangan mudik serta mengimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan jika keluar daerah. Saat ini para pengendara masih bisa masuk ke Kabupaten Kuningan sebelum pemberlakuan larangan mudik diterapkan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Nanti kalau sekiranya Bapak
Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini. Namun Anda masih bisa terus mengupdate info-info terbaru dengan mengakses tvOneNews.com. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.